Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Nalur sebelum mulai ada sedikit revisi. Kemarin ada karakter yang aneh sebut namanya Suai Singchow. Nah, dia disebut sebagai pemimpin dari keluarga Suai di kota Lembah Naga. Tapi kemudian muncul lagi karakter namanya Suai Junwei. Di sini ternyata ada sedikit miskonsep, ada entah ya mungkin kekeliruan penamaan atau bagaimana. Jadi di bab pertama itu disebut sebagai Suai Singchow, tapi di bab berikutnya kemudian muncul namanya menjadi Suai Junwei. Dan ternyata mereka berdua itu adalah satu orang. Ya, Suai Junwei adalah pemimpin dari keluarga Suai. Memang harus aneh akui bahwa ada beberapa nama karakter di dalam cerita ini yang seringkali itu berubah-ubah dan membuat kerancuan. Sama seperti dulu nama Cheng Haobo yang kalau dibaca di novel itu kadang disebut sebagai Cheng Hao Miao, kadang juga Cheng Bo Miao, dan yang lain. Dan memang kalau misalnya dibaca di catatan penulis di bagian akhir bab itu seringkali ada catatan penulis. Di situ penulis memang seringkali ada kekeliruan penyebutan nama. Kenapa begitu? Karena penulis juga seringkali kejar update waktu itu, mengejar posisi teratas untuk nominasi WeChat atau apa begitu. Jadi memang seringkali antara yang awal dan bab berikutnya ada sedikit kerancuan dan ada revisi. Nah, tampaknya itu juga yang terjadi di bab kali ini. Jadi sekali lagi ada sedikit revisi terkait dengan nama Suai Qingchow yang rupanya itu sama dengan Suai Junwei. Bahkan kalau misalnya kita baca novelnya, nama Suai Junwei itu seringkali juga disebut dengan sebutan yang lain. Misalnya Marsekal Wei ataupun Panglima Perang Junwei. Jadi memang agak sedikit membuat rancu dan bingung gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu sedikit ralatnya. Kalau misalnya kalian mau melihat naskah aslinya, ya kalian bisa pergi ke novelnya, dicari saja novel Eternal Supreme. Bahasa Inggris biasanya yang lebih oke, atau bahasa aslinya malah lebih oke. Itu ada di bab 950-an. Nah, hari ini kita akan masuk ke kisah hidup Tuan Muda Yun di part 100. Akhirnya sudah part 100 dan part kali ini Ane ambil mulai dari bab 955 sampai selesai, entah nanti di bab berapa. Jadi langsung saja kita sambung kisahnya. Di part sebelumnya, Yun Xiao tengah melanjutkan terobosan ke ranah martial Soulfragen. Dia kini dapat berkultivasi dengan tenang setelah mengalahkan Xin Zhouren dan Xin Guiseng. Terobosan kali ini sejatinya adalah terobosan ketiga kalinya ke ranah martial Soulfragen yang pernah Yun Xiao lalui selama 2 kehidupannya. Terakhir kali dia melakukan terobosan karena luka fisik dan juga kekuatan asalnya yang tidak mencukupi. Yun Xiao gagal melakukan terobosan itu. Jika bukan karena Ki Surgawi Agung yang telah menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya, mungkin Yun Xiao tak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan terobosan ini. Setelah semua pengalaman itu, kini semuanya terasa jauh lebih akrab. Yun Xiao perlahan mengumpulkan Ki Kaisar dan merasakan perubahan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Bagaimanapun, ranah jiwanya telah lama melampaui Ki Kaisar 9 surga. Tapi alih-alih merasa puas,
Yun Xiao justru mengerutkan kening seolah tengah menimbang sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba dia membentuk segel dengan satu tangan. Cahaya pun berputar di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, wujud Dharma muncul di belakangnya. 6 lengan segera membentuk segel yang berbeda, masing-masing memancarkan aura yang misterius. Kemudian, seluruh tubuh dari wujud Dharma memancarkan cahaya emas. Perlahan Yun Xiao membuka mata. Dia menggumamkan beberapa suku kata kuno. Run iblis langsung muncul di atas wujud Dharma. Aura Ki Kaisar yang menyelimutinya kemudian berubah menjadi api iblis yang mengamuk, menyala di bawah cahaya berwarna merah darah. Gerakan tangannya melambat, namun mantap dan teratur. Sementara di belakang wujud Dharma, perlahan muncul sebuah bayangan hitam. Bayangan itu seperti lubang hitam, menelan cahaya warna-warni di langit dan terus membesar. Perlahan bayangan itu berubah menjadi sosok raksasa berbadan hitam pekat. Kepalanya menjulang ke angkasa, sementara kakinya menginjak bumi. Wajahnya samar, seolah tersembunyi di balik kegelapan yang tak berujung. Wajah Shuai Junwei mengeras. Dengan kesadaran ilahinya sebagai seorang martial Sovereign bintang 6, dia menatap raksasa hitam itu. Namun yang ia lihat hanyalah kehampaan tanpa batas. Seakan kehampaan itu menelan segala sesuatu. Rasa ngeri merayap ke tulang belakangnya. Bukan hanya dirinya, semua martial Sovereign yang menyaksikan adegan ini kini berkeringat dingin. Mereka semua berada di ranah surga ke-9, tetapi mereka bisa merasakan jurang kekuatan di antara mereka dengan Yun Xiao, yang mana itu sudah seperti langit dan bumi. Setelah bayangan hitam itu terbentuk sempurna, Yun Xiao perlahan menghentikan segel di tangannya. Dia masih berdiri di udara. Lalu, kemudian awan mulai berkumpul. Aura iblis hitam di sekitarnya semakin pekat, menekan langit dan bumi. Terobosan sejati Yun Xiao baru saja dimulai. Lalu sesaat kemudian, Yun Xiao mengubah segel di tangannya. Bayangan iblis raksasa itu perlahan mulai memudar sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Pola iblis di sekujur tubuhnya pun kini mulai menghilang, digantikan oleh Ki Kaisar dari 9 surga yang mengalir mengelilingi tubuhnya. Kekuatan hukum tampak jelas dalam setiap gerakannya. Para martial Sovereign yang menyaksikan menelan ludah dengan susah payah. Gerakan Yun Xiao yang tenang dan stabil sama sekali tidak menyerupai seseorang yang baru saja menerobos ke ranah martial Sovereign. Sebaliknya, dia justru tampak jauh lebih terampil daripada semua orang yang ada di sana. Seluruh proses terobosan itu pun berlangsung lebih dari 2 jam. Dan selama itu, seluruh lembah naga diselimuti oleh kabut merah. Peristiwa ini segera menjadi bahan perbincangan di seluruh kota, bersamaan dengan pemusnahan keluarga Xin. Lalu ketika fenomena aneh itu akhirnya menghilang, langit pun kembali seperti sedia kala. Shuai Junwei kini menelan ludah. Dia kemudian segera terbang ke udara. Dia menelangkupkan tangannya ke arah Yun Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada Tuan Muda Yun Xiao karena telah melangkah ke ranah martial Sovereign. Mulai hari ini, dunia kembali memiliki satu sosok agung yang mampu menguasai langit dan bumi. Sebagai seorang martial Sovereign bintang 6, sekaligus pemimpin militer
dari keluarga Sui. Belum pernah terjadi sebelumnya Shuai Junwei menyanjung seorang pemuda yang menerobos kerana martial Shofregen. Tapi kali ini, Shuai Junwei sama sekali tidak merasa tindakannya itu tidak pantas. Mendengar perkataan Shuai Junwei, Yun Xiao mendengus. Menguasai langit dan bumi. Kemampuanku sekarang masih jauh dari kata cukup. Matanya tampak sedikit menyipit saat menatap kejauhan, seolah dia sedang melihat sosok yang dikenalnya berjalan semakin jauh. Kilatan cahaya melintas di matanya, gejolak di hatinya perlahan mereda. Baginya, jalan seni bela diri baru saja dimulai. Dalam pertarungan sebelumnya di alam ilahi, Yun Xiao kembali tersadar. Bahkan kalau dia mampu mengembalikan kekuatannya hingga setara dengan masa jayanya dulu, dia bahkan masih tidak punya kemungkinan menang melawan Tianxi. Jadi, satu-satunya jalan hanyalah dengan menjadi lebih kuat. Dia harus melampaui kehidupan sebelumnya dan menerobos ke ranah surga ke-10. Ranah yang disebut sebagai domain dari para dewa yang legendaris. Yun Xiao perlahan menata kembali kejadian di kota bulan merah di dalam benaknya. Sangat mungkin bahwa penguasa kota bulan merah yang meninggalkan keterampilannya di atas tahta bukan lagi tubuh aslinya, melainkan hanyalah boneka yang dikendalikan oleh mata iblis bulan. Bagaimanapun, mata iblis bulan tidak pernah mengira bahwa akan ada manusia yang mampu mengendalikannya. Bahkan Gu Feiyang yang berada di puncak ranah martial Shofregen bintang 9 dulu pernah menjadi kejam dan hampir kehilangan akalnya karena kekuatan dari mata iblis bulan. Baru setelah dia memperoleh teknik mata pengintip surga di alam surgawi Langya, Yun Xiao baru mampu menekan kekuatan itu dan mengendalikannya. Terlebih lagi, Tianxi pernah berkata bahwa hidupnya hanya bisa berlanjut kalau dia memperoleh mata iblis bulan. Meskipun inti persoalannya masih kabur, tapi satu hal yang pasti, bahwa di masa depan Tianxi pasti akan datang mencarinya lagi. Tapi tentunya Tianxi tidak akan menemukannya dalam waktu yang dekat. Karena benua bela diri surgawi itu sangat luas. Jadi menemukan Yun Xiao juga bukan perkara yang mudah. Lebih jauh dari itu, Yun Xiao sendiri belum mengetahui kondisi dari roh leluhur yang telah kembali ke dalam kehampaan itu. Keberadaan yang mampu menciptakan Tianxi jelas bukan sosok yang sederhana. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, Yun Xiao tidak tahu apakah sosok itu masih memiliki kesadarannya, ataukah apa yang muncul di alam ilahi sebelumnya hanyalah naluri dan cangkang kosong. Semua pertanyaan itu kini mengendap di dalam hati Yun Xiao. Dia memilih untuk menyimpannya karena dia tidak tahu apa jawabannya. Kini satu-satunya tujuan yang jelas bagi Yun Xiao adalah menjadi lebih kuat secepat mungkin dan memulihkan kekuatannya ke puncak kehidupan sebelumnya dan kemudian melampauinya. Di tengah semua pemikiran itu, Shuai Junwei kembali mengusiknya. Sungguh bakat tuan muda Yun Xiao luar biasa dan tak tertandingi. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi penguasa yang mengguncang dunia. Martial Shofregen tampaknya hanyalah permulaan bagi tuan muda Yun Xiao. Shuai Junwei tersenyum sambil terus menyanjungnya. Ia benar-benar dikejutkan oleh bakat Yun Xiao. Jika seseorang seperti Yun Xiao tidak bisa dibunuh saat ini, maka di masa depan, Yun Xiao akan menjadi eksistensi yang sama sekali tidak boleh disentuh. Bagi keluarga Shuai,
Menjaga hubungan baik dengan Yun Xiao jauh lebih penting daripada mempertaruhkan segalanya. Yun Xiao sendiri kemudian berkata dengan tenang, "Terima kasih atas bantuanmu tadi. Jika bukan karena tindakanmu, maka orang-orang dari keluarga Xin itu pasti sudah membuatku kerepotan." Mendengar itu Shuai Junwei merasa lega. Dia pun tersenyum dan berkata, "Tuan muda Yun Xiao terlalu rendah hati. Bahkan tanpa campur tanganku, bagaimana mungkin dua badut itu mampu menghalangi jalanmu? Justru saat ini keluargaku yang harus berterima kasih pada Tuan muda Yun Xiao." Shuai Junwei memang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatukan kota Lembah Naga dan menguasai sepenuhnya. Sekali lagi Shuai Junwei berkata, "Kalau Tuan muda Yun Xiao berkenan, silahkan mampir ke kediamanku. Aku ingin mengadakan jamuan kecil sebagai ucapan terima kasih." Shuai Junwei mengatakannya dengan sopan. Tapi sebelum menjawab itu, Yun Xiao tiba-tiba teringat dan bertanya, "Sebelum itu, katakan padaku, hari apa ini sekarang?" Yun Xiao teringat akan janjinya dengan Bei Ming Lei Feng dan rencananya menuju Laut Timur, serta niat untuk menjelajahi reruntuhan dari istana Laut Timur. Setelah itu, Shuai Junwei segera menjelaskan. Dan setelah mengetahui waktu saat ini, Yun Xiao tahu bahwa masih ada lebih dari 1 bulan sebelum waktu yang dijanjikan. Kini dia tampak sedikit lega. Namun Yun Xiao tidak berniat untuk tinggal terlalu lama. Jadi dia kemudian berkata, "Saat ini aku masih memiliki urusan lain. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Namun keramahanmu akan selalu kuingat di masa depan." Yun Xiao lalu berbalik dan hendak pergi. Tapi pandangannya tertuju pada Ziling. Ziling masih berdiri terpaku di tengah kerumunan asosiasi bulu tinta. Wajah gadis itu tampak kosong, seperti boneka kayu yang kehilangan jiwanya. Yun Xiao lalu berhenti. Dia berbalik dan berkata kepada Junwei, "Tuan Junwei, aku punya satu permintaan untukmu. Aku memiliki seorang teman, jadi aku harap Tuan Junwei bersedia untuk menjaganya." Mendengar itu, Shuai Junwei tertegun sejenak, sebelum kemudian menepuk dadanya dan berkata dengan lantang, "Bolehkah aku tahu siapa teman dari Tuan muda Yun Xiao? Aku pastikan selama temanmu berada di kota Lembah Naga, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya, kecuali kalau aku sudah mati." Mendengar itu Yun Xiao lalu berkata, "Terima kasih atas perhatianmu. Temanku ada di sini." Yun Xiao lalu kemudian mendekat ke arah Ziling dan dengan tenang dia berkata pada Shuai Junwei, "Inilah temanku. Aku harus merepotkan Tuan Junwei untuk menjaganya." Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, ada banyak gadis seperti Ziling. Dia cantik dan berbakat. Namun karena hal itu, posisinya pun menjadi lebih berbahaya daripada para kultivator biasa. Begitu nasib buruk menimpanya, mereka bisa saja jatuh ke tangan orang cabul seperti Sin Tong Tong. Karena itu, Yun Xiao ingin melindunginya. Saat ini, Ziling masih diam terpaku di tempat. Percakapan Yun Xiao dengan Shuai Junwei tidak disembunyikan sama sekali, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Kata teman yang diucapkan Yun Xiao terus terngiang di dalam kepala Ziling. Dia bahkan sampai merasa pusing. Kakinya terasa lemas dan hampir tidak bisa berdiri. Bagaimanapun, orang yang menyebutnya sebagai teman
adalah bintang yang sedang naik daun saat ini. Seorang martial Sovragen yang sangat disegani, bahkan juga menjadi tamu kehormatan dari keluarga Shuai. Kini dengan santainya, Yun Xiao menyebutnya sebagai teman, dan itu tentu adalah suatu kehormatan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di saat yang sama, selain Ziling yang kebingungan, seluruh anggota Asosiasi Dagang Bulu Tinta pun tertegun. Namun segera, Shuai Junwei mengangguk dan kemudian menepuk dadanya sekali lagi dan berkata, "Kalau itu adalah permintaan Tuan Muda Yun Xiao, maka mulai hari ini, kota Lembah Naga adalah rumah bagi Nona Ziling. Tuan Muda Yun Xiao tidak perlu risau. Tidak akan ada yang berani menyentuhnya selama dia ada di kota ini." Setelah itu Shuai Junwei mengeluarkan sebuah token emas, lalu memberikannya kepada Ziling. "Terimalah, ini adalah token emas dari keluarga Shuai. Melihat token ini sama halnya dengan melihatku sendiri. Tidak akan ada orang yang berani menghalangimu di kota Lembah Naga. Kau bisa memobilisasi semua ahli di kota ini kapanpun. Bahkan kau bisa membunuh siapapun yang tidak kau suka." Mendengar itu Ziling gemetar hebat. Tangannya nyaris tak mampu menahan token itu. Panas segera menjalar dari telapak tangannya. Beratnya terasa seperti memikul gunung. Ziling hampir kehabisan tenaga dan nyaris tidak mampu berdiri lagi. Sementara Nyonya Ji, dia pun tampak kehilangan ketenangannya. Wajahnya memucat dan nafasnya terasa sesak. Ziling mungkin belum sepenuhnya memahami arti dari token itu, tetapi Nyonya Ji tahu itu adalah tanda kekuasaan tertinggi dari keluarga Shuai. Orang yang memegangnya setara dengan kepala keluarga itu sendiri. Dengan token itu, maka secara otomatis Ziling menjadi salah satu orang yang paling berkuasa di kota Lembah Naga. Kini wajah Ziling tampak memerah karena gugup. Setelah beberapa saat akhirnya dia berkata, "Tuan, token ini terlalu berharga untuk saya. Saya tidak pantas menerimanya." Tapi Shuai Junwei pura-pura marah dan berkata, "Jika Nona Ziling tidak menerimanya, berarti kamu tidak memberiku muka dan meremehkan keluarga Shuai." Mendengar itu, Ziling pun akhirnya memilih untuk menyimpan token itu dengan penuh rasa gentar. Ia tahu dalam hatinya bahwa kehormatan ini bukan berasal dari keluarga Shuai, melainkan dari Yun Xiao. Kini Ziling melirik ke arah Yun Xiao. Pipinya terlihat merah, matanya pun dipenuhi dengan rasa terima kasih. Yun Xiao sendiri tersenyum tipis dan berkata, "Terimalah, itu hanya tanda kecil dari Tuan Junwei. Jika suatu hari kamu mengalami kesulitan, datanglah ke kota Lembah Naga dan mintalah bantuan padanya." Shuai Junwei pun tertawa puas. Benar sekali yang dikatakan Tuan Muda Yun Xiao. Di kota ini, semua orang tentu akan memberi kami muka. Jadi, Nona Ziling tak perlu takut. Mendengar itu, Ziling dengan penuh hormat mengangguk. "Terima kasih Tuan Muda Yun Xiao. Terima kasih Tuan Junwei." Melihat semua itu, seluruh anggota Asosiasi Dagang Bulu Tinta memandang Ziling dengan penuh rasa iri. Mereka tahu bahwa mulai hari ini, jurang di antara mereka telah terbentang luas. Sebuah jarak yang bahkan tak mungkin diseberangi lagi. Bahkan Nyonya Ji pun memandang Ziling dengan tatapan yang berbeda. Ketiga pelayan yang lain pun kini terlihat iri. Dulu mereka juga punya kesempatan yang sama,
tetapi mereka telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Kini kesempatan untuk mengubah takdir itu telah benar-benar lenyap. Penyesalan mereka terasa seperti menggerogoti isi perut mereka sendiri. Terutama Hongmu, dia tampak menggertakkan gigi. Setelah mengumpulkan keberaniannya, dia melangkah maju dan berkata, "Terima kasih Tuan Muda Yun Xiao atas perhatianmu kepada saudariku. Apakah lukamu sudah pulih sepenuhnya?" Hongmu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada manja dan mulai menggoda Yun Xiao. Bai Yun dan King Cui yang ada di belakang sama-sama merasa pusing ketika melihat tingkah Hongmu. Bagaimanapun mereka harus mengakui kalau Hongmu itu pandai bicara dan merayu. Sementara Nyonya Ji, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Wajahnya menjadi gelap. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi Yun Xiao saat ini mengabaikan Hongmu. Dia hanya melihat ke arah Ziling dan dia berkata, "Terima kasih banyak. Nona Ziling, kamu telah merawatku selama beberapa hari terakhir. Jika suatu hari aku punya waktu, aku akan kembali ke kota Lembah Naga ini untuk menemuimu." Mendengar semua itu wajah Hongmu memucat. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan semua kesempatannya. Sementara itu Ziling, dia segera menundukkan kepala. Dia tahu bahwa Yun Xiao akan segera pergi. Dan entah kenapa dia pun mulai merasakan kehilangan. Tapi dia juga tidak bisa menghentikannya. Yun Xiao adalah bintang nomor 1 yang sedang naik daun di seluruh dunia. Sementara dirinya hanyalah seorang pelayan dari Asosiasi Dagang Bulu Tinta. Bahkan jika keluarga Suai kini melindunginya, semua itu semata-mata karena memberikan wajah pada Yun Xiao. Kesenjangan di antara mereka bagaikan jurang alami yang mustahil untuk diseberangi. Setelah itu, perlahan, Ziling tersenyum dan berkata, "Kalau memang begitu, maka saya akan menunggu kedatangan Tuan Muda Yun Xiao di kota Lembah Naga ini." Yun Xiao pun tersenyum. Dia lalu menepuk lembut kepala Ziling. Gerakan itu seperti seorang kakak yang sedang menenangkan adiknya. Padahal kalau dari segi umur, Ziling bahkan lebih tua daripada Yun Xiao. Setelah itu, Yun Xiao berniat untuk pergi. Tapi kembali Suai Junwei sambil tersenyum berkata, "Tuan Muda Yun Xiao, apakah kamu sungguh buru-buru ingin pergi? Aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu." Sorot mata Yun Xiao menunjukkan rasa tidak senang. Dia tidak berminat berurusan lebih jauh dengan keluarga Suai. Tapi karena Ziling saat ini berada di bawah perlindungan mereka, Yun Xiao tidak bisa langsung menolaknya. Maka Yun Xiao dengan dingin berkata, "Apa yang ingin kau bicarakan?" Suai Junwei tertawa kecil, seolah takut didengar orang lain. Maka dia pun mengirimkan transmisi suara ke dalam benak Yun Xiao. "Aku melihat saat Tuan Muda Yun Xiao menerobos ke alam martial Sovragen. Tubuh Tuan Muda Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan. Sepertinya Tuan Muda Yun Xiao telah mengolah teknik penempaan tubuh yang sangat kuat." Mendengar itu pupil mata Yun Xiao mengecil dan tatapannya langsung menjadi tajam. Meskipun teknik penempaan tubuh tiran telah banyak ia modifikasi, tapi wujud luarnya masih sama seperti versi aslinya. Walaupun tidak semua orang pernah menyaksikannya secara langsung, tapi nama teknik itu tetap terkenal di seluruh dunia. Suai Junwei sendiri terkejut akan tatapan Yun Xiao. Dia buru-buru berkata, "Tuan Muda Yun Xiao, mohon tidak salah paham. Aku tidak berniat untuk mengintip teknikmu
ataupun berpikir untuk memilikinya. Aku hanya ingin membicarakan sebuah urusan dengan Tuan Muda Yun Xiao. Yun Xiao akhirnya menyadari bahwa reaksinya terlalu berlebihan. Dia segera menekan emosinya dan berkata, "Kalau begitu lanjutkan." Shuai Junwei berkata lagi, "Belakangan ini, seseorang dari keluargaku telah menemukan sebuah tempat misterius yang berjarak sekitar 300.000 mil dari kota Lembah Naga. Menurut penyelidikan, tempat itu adalah lokasi di mana seorang legendaris pernah mencapai pencerahannya. Dan tempat itu berada di perbatasan antara kota Lembah Naga dan kota Naga Bumi. Hubungan kami sangatlah tegang saat ini. Aku telah bernegosiasi dengan kekuatan utama dari kota Naga Bumi serta keluarga Xin. Kami berencana untuk menjelajahi tempat itu bersama-sama." Mendengar perkataan itu, Yun Xiao langsung memahami arah dan maksud pembicaraan ini. Yun Xiao pun berkata, "Jadi kau takut karena keluarga Xin telah runtuh dan kau tidak sanggup menghadapi kekuatan dari kota Naga Bumi sendirian. Maka kau ingin aku ikut turun tangan." Shuai Junwei pun terlihat tertawa canggung. Dia berkata, "Tuan Muda Yun Xiao memang cerdas, dan itulah maksudku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Tuan Muda Yun Xiao membantu tanpa imbalan. Aku melihat bahwa Tuan Muda Yun Xiao menguasai teknik penempaan tubuh. Dan sosok legendaris itu juga dikatakan mengolah teknik penempaan tubuh yang sangat kuat di masa hidupnya. Jika kita berhasil mendapatkannya, maka tentu itu akan sangat membantu kultivasi dari Tuan Muda Yun Xiao." Yun Xiao tampak menyipitkan matanya dan kemudian berkata, "Lantas siapa orang legendaris yang kau sebutkan itu?" Jujur saja, pada awalnya Yun Xiao tidak tertarik. Tetapi ketika mendengar kata penempaan tubuh, minatnya pun mulai bangkit. Shuai Junwei kemudian berkata, "Namanya adalah Yu Yixian. Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Yun Xiao pernah mendengarnya atau tidak." Seketika raut wajah Yun Xiao tampak terkejut. Raut mukanya pun berubah beberapa kali. Dan melihat reaksi itu, Shuai Junwei tahu bahwa urusan ini hampir pasti berhasil. Shuai Junwei segera melanjutkan, "Yu Yixian adalah tokoh tak tertandingi ribuan tahun lalu. Bakatnya luar biasa. Tidak hanya kultivasinya yang tinggi, tetapi dia juga adalah seorang ahli dalam formasi dan teknik tubuh. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau Yu Yixian telah melangkah ke ranah surga ke-10. Kini, tanah kenaikannya telah ditemukan. Kita bisa memastikan apakah legenda itu benar atau tidak. Bagaimanapun, pasti akan ada harta besar di sana. Dan saat itu, aku akan membiarkan Tuan Muda Yun Xiao memilih satu harta sebagai bagian dari kota Lembah Naga." Kata-kata Shuai Junwei ini tampak sangat murah hati. Tapi dalam hatinya, dia telah menghitung segalanya dengan sangat jelas. Begitu keluarga Xin benar-benar dimusnahkan, seluruh harta mereka akan jatuh ke tangan keluarga Shuai. Jadi keuntungan itu bahkan jauh lebih besar daripada harta peninggalan Yu Yixian. Itulah yang dia pikirkan. Yun Xiao sendiri lalu kemudian berkata, "Kalau memang begitu maka aku akan pergi bersamamu. Tapi kita harus berangkat secepatnya." Mendengar ini Shuai Junwei tampak sangat gembira. Ini memang urusan yang mendesak. Kalau tidak ada perubahan mendadak di kota Lembah Naga, maka aku pun pasti sudah berangkat. Tapi untuk saat ini, ada beberapa pengaturan yang harus aku selesaikan.
maka kita bisa berangkat sekitar 2 hari lagi. Yun Xiao mengangguk. Baiklah, 2 hari pun tidak masalah. Mendengar itu, Shuai Junwei segera mengatur segalanya. Pertama, Shuai Junwei membersihkan seluruh sisa keluarga Xin secepat mungkin. Lalu yang kedua, Yun Xiao akan dijamu dengan standar tertinggi. Kemudian, yang ketiga, atas permintaan Ziling, seluruh asosiasi dagang bulu tinta juga ditempatkan dengan layak. Semua pengaturan itu diselesaikan secepat mungkin. Sementara Yun Xiao, dia memanfaatkan waktu ini untuk memasuki monumen dewa guna menstabilkan kultivasinya. Bagaimanapun, dia baru saja melakukan terobosan ke ranah martial Sofragen. Fondasi maupun tubuhnya kini jauh lebih kuat dibandingkan kehidupan sebelumnya di tingkatan yang sama. Dan dalam waktu singkat, 2 hari pun berlalu. Kota Lembah Naga kembali menjadi tenang. Kini, di zona teleportasi yang dikuasai oleh keluarga Shuai, ada lebih dari 10 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka memasuki formasi dan kemudian berteleportasi sejauh 300.000 mil dari kota Lembah Naga. Tapi mereka tidak langsung tiba di tujuan, karena tidak ada susunan teleportasi khusus yang menghubungkan kedua kota. Kini Yun Xiao dan rombongannya masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Di bawah pimpinan Shuai Junwei, rombongan itu mendarat di sebuah wilayah terpencil yang berupa hamparan lembah nan tandus. Di sana Shuai Junwei mengeluarkan sebuah astrolab dan mulai menentukan arah. Memang di benua bela diri surgawi yang begitu luas, selain kota-kota tempat manusia tinggal, sebagian besar wilayahnya adalah daerah tak berpenghuni yang membentang luas tanpa batas. Tanpa petunjuk arah yang jelas, bahkan seorang martial Sofragen pun bisa tersesat di dalam belantara ini. Karena itu, menggunakan astrolab adalah sebuah kebutuhan. Tak perlu waktu lama, Shuai Junwei menunjuk ke arah sebuah ngarai yang ada di kejauhan. Tujuan kita berada di sana. Jaraknya kurang dari 20.000 li. 20.000 li merupakan jarak yang sangat jauh. Tetapi, hal itu masih berada dalam batas wajar untuk perjalanan seorang martial Sofragen. Setelah itu mereka pun berangkat. Tapi di sepanjang perjalanan Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Ngarai ini bukan hanya tandus, tetapi seluruh ki spiritualnya juga sangat tipis. Tempat seperti ini termasuk wilayah langka dengan energi spiritual yang paling miskin di wilayah timur. Tapi kenapa Yu Yixian memilih mati di tempat ini? Apakah informasinya keliru? Shuai Junwei sendiri terdiam ketika mendengar itu. Setelah beberapa saat dia berkata, sungguh sulit untuk memastikan sebelum menyelidikinya secara langsung. Tapi tempat ini memang sudah dikonfirmasi berkali-kali sebagai lokasi di mana Yu Yixian telah berubah. Hanya saja belum ada yang mampu menembus ke bagian terdalamnya. Mendengar itu Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Ya, semoga kedatanganku kali ini tidaklah sia-sia." Seluruh rombongan itu terbang menyusuri ngarai. Dari ketinggian, seluruh tempat itu tampak jelas di bawah kaki mereka. Yun Xiao tampak mengamati kontur tanah dan juga dinding batu yang ada di sekitar. Dalam waktu singkat, dia menemukan sebuah keanehan. Alisnya perlahan mengernyit. Akhirnya, saat melewati sebuah tebing yang menjulang tinggi, Yun Xiao berbalik dan turun ke bawah. Dia mendarat di depan sebuah dinding gunung yang menonjol. Dari atas,
Dinding gunung itu tampak seperti tembok kota raksasa yang membentang ribuan li di atas tanah. Kemudian anggota dari keluarga Suai tampak mengerutkan kening. Mereka menunjukkan rasa ketidaksenangan mereka atas tindakan Yun Xiao yang memilih memisahkan diri tanpa penjelasan. Mereka hendak protes. Tetapi berbeda dengan mereka, Suai Junwei justru turun dan menyusul Yun Xiao. Wawasannya jauh lebih luas daripada anggotanya. Dia sangat memahami karakter Yun Xiao. Sejak Yun Xiao membunuh Xin Qiusheng hingga keberaniannya menembus ke ranah martial Sovereign di tengah pertempuran, Suai Junwei tahu bahwa Yun Xiao memiliki keberanian dan keteguhan dari seorang pahlawan sejati. Maka dengan percaya dia mendekatinya dan bertanya, "Tuan muda Yun Xiao, apakah ada sesuatu?" Yun Xiao tidak segera menjawab. Dia mengulurkan tangannya lalu membelai permukaan dinding gunung itu. Perlahan, Yun Xiao menarik tangannya lagi dan meninju dengan sekuat tenaga. Ledakan keras pun menggema. Sebongkah tanah beku pecah, meninggalkan lubang di permukaan dindingnya. Di atas, anggota keluarga Suai mencibir. Pemimpin generasi muda memang hebat. Satu pukulan saja melubangi dinding batu itu. Sungguh luar biasa. Anggota keluarga itu dengan sengaja mensatir Yun Xiao. Sementara yang lainnya pun tampak memandang dengan penuh ejekan dan juga senyum yang sinis. Mereka tidak menyembunyikan penghinaan terhadap Yun Xiao. Dan melihat itu, wajah Suai Junwei menjadi gelap. Dia menoleh dan kemudian memarahi mereka. "Diam. Siapapun yang berani bicara dengan nada seperti itu lagi, sumber dayanya akan dipotong selama 5 tahun. Mendengar itu, anggota keluarga Suai tertegun. Wajah mereka berubah drastis. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagaimanapun, bagi seorang martial Sovereign, sumber daya kultivasi adalah segalanya. Jika pasokan itu diputus selama 5 tahun, maka itu berarti mereka akan macet sepenuhnya. Tanpa pertempuran, perampasan, atau peluang besar, mereka akan benar-benar terjebak di ranah saat ini seumur hidup mereka. Tapi di hadapan otoritas Suai Junwei, tak ada seorang pun yang berani membantah. Kebencian serta rasa tidak puas kini hanya bisa mereka pendam dalam hati. Suai Junwei sendiri kini tampak menahan kegelisahannya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yun Xiao. Dia kemudian bertanya, "Tuan muda Yun Xiao, apakah kamu menemukan sesuatu?" Yun Xiao tampak menyeka debu tanah di dinding batu yang ada di depannya. Dia berkata, "Dinding batu yang membentang ribuan li ini tidak terbentuk secara alami. Menurutku ini adalah bangunan buatan manusia." Mendengar itu, Suai Junwei bergetar. Dia menatap dinding itu dengan rasa tak percaya. Dia pun ikut menyentuh permukaannya dan berkata, "Bagaimana itu mungkin? Energi spiritual di sini sangatlah tipis, hampir seperti pegunungan selatan. Bagaimana mungkin ada bangunan buatan manusia di tempat seperti ini?" Di bawah sentuhannya, tanah itu tampak rapuh. Dengan sedikit tarikan saja, bongkahan kecil akan langsung runtuh. Tapi justru karena itulah, kata-kata Yun Xiao membuat bulu kuduknya berdiri. Yun Xiao berkata, "Semua itu karena permukaan tembok ini telah terkikis selama ribuan tahun. Sehingga tidak ada bedanya dengan tanah dan gunung biasa. Namun jika kamu menyentuh bagian dalamnya, kamu akan menemukan
bahwa inti dari tembok ini terbuat dari batu yang sangat keras. Material ini bukanlah barang langka. Ini adalah material tingkat 6 yang disebut batu terbang bercahaya. Di wilayah timur, batu ini dapat ditemukan di banyak tempat. Dulu saat kompetisi di Sekte Biduk, arena utama mereka juga terbuat dari batu ini. Suai Junwei tentu mengenal material ini. Wajahnya pun tampak berubah. Apakah Tuan Muda Yun Xiao tidak keliru? Mungkinkah tembok gunung sepanjang ribuan li ini terbuat dari batu terbang bercahaya tingkat 6? Yun Xiao berkata, "Ya itulah kesimpulanku." Suai Junwei menggeleng keras. Kalau memang benar, ini adalah sebuah tembok yang menggunakan batu tingkat 6 untuk membangunnya. Bahkan, wilayah suci pun mungkin tidak punya kekuatan finansial sebesar itu. Dana yang diperlukan sangatlah besar. Yun Xiao tidak langsung menjawab. Dia kemudian terbang beberapa li ke depan dan kemudian menghantam dinding batu itu dengan satu pukulan. Lapisan tanah pun runtuh dan memperlihatkan inti batu terbang bercahaya di dalamnya. Suai Junwei menyusul dan berdiri di sampingnya. Meskipun masih sulit mempercayainya, bukti yang ada di depan mata itu membuat hatinya terguncang. Anggota keluarga Suai lainnya juga menatap tembok itu dengan ekspresi terkejut. Tapi segera salah satu dari mereka mendengus. Mungkin memang beginilah sejak awal. Lapisan luar tanah beku, sementara bagian dalamnya kebetulan adalah urat batu terbang bercahaya. Yun Xiao menoleh perlahan dan kemudian berkata, "Kalau otakmu memang terbuat dari lumpur, sebaiknya jangan memakainya untuk berpikir." Wajah orang itu segera memerah karena marah. Tetapi tatapan tajam dari Suai Junwei langsung membuatnya terdiam. Suai Junwei menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda Yun Xiao, mungkinkah ini adalah urat tambang raksasa yang muncul ke permukaan dan membentuk dinding gunung sepanjang ribuan li?" Yun Xiao menggelengkan kepala perlahan dan berkata, "Kemungkinan itu memang ada, tapi sangat kecil. Kalau memang benar ini adalah tambang raksasa, maka seharusnya seluruh wilayah ini dipenuhi oleh aliran batu terbang bercahaya. Tetapi faktanya, hanya inti dari dinding ini yang mengandung material itu." Mendengarnya, mata Suai Junwei mulai berbinar. "Kalau begitu, kita belah saja tanah ini dan lihat kebenarannya." Dia segera mengeluarkan sebilah pedang yang memancarkan cahaya dingin. Dengan satu tebasan, cahaya pedang menghantam dinding itu. Ledakan pun terjadi. Dinding terbelah. Retakan panjang membentang beberapa li seperti luka yang menganga di permukaan bumi. Getaran menjalar ke segala arah. Dinding gunung itu pun ikut runtuh di beberapa bagian. Semua orang yang ada di sana segera terbang turun menyusuri celah retakan itu. Dengan indera ilahi mereka, setiap lapisan batu dapat diperiksa dengan jelas. Tetapi semakin jauh mereka menyelidiki, wajah mereka semakin serius. Sepanjang retakan, hanya ditemukan beberapa pecahan batu terbang bercahaya yang tertinggal. Itu jelas adalah sisa bangunan lama yang telah dihancurkan oleh waktu. Di sana, sama sekali tidak ada urat tambang. Seketika keheningan menyelimuti rombongan dari keluarga Suai. Kalau memang benar tembok ini adalah buatan manusia, maka tempat ini pasti pernah menjadi wilayah yang makmur di masa lalu. Yun Xiao tampak menyipitkan mata dan tersenyum tipis. Distribusi ki spiritual di benua bela diri surgawi mengikuti urat pegunungan dan sungai.
sangat sulit untuk diubah. Jika dulu pernah berdiri kota yang makmur di sini, maka wilayah ini seharusnya kaya akan ki spiritual. Tapi kini, justru tempat ini menjadi tanah yang tandus. Ini membuktikan satu hal, bahwa seseorang telah mengubah landscape ki dari tempat ini. Mata Yun Xiao berkilat tajam. Sekarang aku pun yakin bahwa ini memang adalah tanah transformasi Yu Yi Xian. Dia pasti telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Angin gunung bertiup melewati ngarai yang sunyi. Dan ternyata di balik tanah yang tandus itu, sebuah rahasia kuno perlahan-lahan mulai terkuak. Dan itulah kisah hidup Tuan Muda Yun kali ini. Ternyata sebelum perjalanannya ke Laut Timur, Yun Xiao kembali melakukan perjalanan kecil lagi, di mana ya durasinya mungkin gak sampai 1 bulan. Harusnya gak terlalu panjang arc kali ini. Kita akan sambung saja kisahnya di part berikutnya. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.